Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana itu, biarkan mereka berkata apa saja boleh. Tapi kalau engkau dan kita orang percaya, harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena dengan mengaku kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca masih dalam seri dasarnya perkataan Yesus Kristus. Dalam Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai dengan 17, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan semua orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh, dan sedang para pengusung berhenti, dan ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangkitlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepadanya. Semua orang itu ketakutan dan serta memuliakan Allah, saya berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah dan sekitarnya. Puji nama Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya tentu memiliki masalah, ya. Setiap hari ada masalah dalam kehidupan ini. Tapi kita mau melihat dulu situasi janda di Nain ini, situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan sebenarnya, situasi yang sangat buruk yang dialaminya. Dan kita tahu bahwa janda ini tentunya dia sudah terlebih dahulu kehilangan suami. Itu situasi yang dialami. Lalu kemudian sekarang anak tunggalnya mati. Ya, anak itu tidak lagi bisa membantu dia, tidak lagi bisa menolong dia, dan tidak lagi bisa memberikan kekuatan. Sementara anaknya ini diharapkan bahwa mereka akan menjadi penolong, bahwa dia nantinya akan menjadi penolong di masa tua ibu ini. Dan situasi orang-orang yang datang pada waktu itu tentu hanya sebagai penghibur sementara. Tetapi mereka akan lewat, orang Batak bilang, "Isedo ale aleta na soolo mubai ale na sumuru ima Tuhan Yesus." Jadi Tuhan Yesus saja yang gak akan berlalu dari hidup kita. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, di tengah-tengah putus asanya, Yesus datang kepada dia dan berkata, "Jangan menangis." Haleluya. Ini mau saya katakan kepada kita betapa perkataan Yesus itu sangat luar biasa. Karena Yesus mengatakan kepada janda ini, "Jangan menangis," dengan maksud supaya aku ada di sini, aku datang untuk menolong engkau. Jadi kalau Yesus sudah mengatakan sesuatu kepada kita, yakin dan percayalah firman itu akan digenapi, perkataannya itu akan digenapi. Itu sebabnya pegang firman Allah, pegang perkataan Yesus dalam hidupmu. Yang kedua juga yang akan mengatakan, aku punya kuasa untuk memberikan pengharapan. Jadi di tengah-tengah dikatakan jangan menangis, maksudnya supaya udahlah ibu, aku ini pemberi harapan kepadamu. Dan ketiga, yang mengubah tragedi kepada sukacita. Jadi kematian anaknya bisa diubah menjadi sebuah kebangkitan yang sangat luar biasa. Jadi jangan menangis. Situasi yang buruk itu
akan diubah oleh Tuhan. Jadi kalau engkau mengalami kematian dalam persoalan hidupmu, mati ekonomimu, mati keadaan usahamu, mati dalam pekerjaan, jangan menangis, datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan datang dan dia minta kepada Allah supaya Tuhan menolong kita. Dan ketika kita melakukan itu, mari kita lihat dulu sejenak situasi anak yang meninggal ini, yaitu anak satu-satunya, anak tunggalnya, anak pengharapannya, anak yang diharapkan untuk membesar, menolong dia di masa tuanya. Tetapi kita lihat sekarang dia terbujur kaku, hendak ditanam. Dan kita tahu bahwa ia sudah mati. Jadi ya dia harus dikubur, ya itu sudah pasti. Dan ia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ya orang mati mana bisa menolong dirinya sendiri. Itu kenyataan. Mengubur dirinya sendiri aja, dia nggak bisa lagi. Dia butuh bantuan orang lain. Lalu kemudian ia tidak dapat menghibur dirinya sendiri. Bagaimana dia menghibur, udah mati. Ia tidak bisa meminta pertolongan lagi kepada Allah. Ya enggak, habis sudah. Udah saatnya dia berhenti dari segala penderitaannya. Tapi dengarkan nanti sebentar. Lalu ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengalami hidup baru. Wah, karena dia nggak percaya. Dan kemudian yang terakhir, ia tidak mengalami hidup kekekalan di masa yang akan datang. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Yesus berkata, "Hai anak muda, bangkit!" Dan betapa dahsyatnya perkataan Tuhan itu. Kepada yang mati dia katakan bangkit, dia bangkit. Dan apa yang terjadi? Dia bangun, dia duduk, dan dia ngomong. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, wow, dahsyat. Pujian diberikan, orang-orang di sekitarnya memberikan pujian sembari rasa takut yang mengerikan. Tapi sukacita. Karena apa? Mereka mengatakan seorang nabi sudah hadir, seorang Allah sedang melawat umatnya. Tetapi saya mau katakan, Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa. Walaupun dia manusia, tetapi juga dia 100% Allah. Dan itu sebabnya nanti sore saya akan mengatakan tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Supaya kita mengerti bahwa Yesus itu adalah kebangkitan kita. Allah yang membangkitkan dia. Dan kita juga akan dibangkitkan dengan kuasanya. Nah, kalau situasimu dalam keadaan mati, berdoalah kepada Tuhan supaya usahamu dibangkitkan, keadaanmu dibangkitkan, putus asamu digantikan dengan pengharapan, duka citamu digantikan dengan penghiburan daripada Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. For with God nothing will be impossible. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah semua mungkin. Dan bagi orang-orang percaya, segala sesuatu mungkin. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah kita senantiasa hidup bersama dengan Allah. Bagaimanapun situasi kita dan kondisi kita, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Wanita ini sudah pasrah. Wanita ini sudah menyerahkan keadaan. Wah, sudah terjadi, sudahlah. Tetapi Tuhan tahu kepedihan wanita ini. Tuhan tahu jeritan hati wanita ini. Dia memang tidak berkata-kata. Tetapi Yesus katakan melihat wanita ini tergerak oleh belas kasihan. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya. Apalagi engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau situasimu, keadaanmu sedang meninggal dunia, atau keadaanmu sedang sulit, atau keadaanmu sedang ada badai besar, ingatlah kepada badai dia berkata berhenti dan diam, maka badai pun berhenti. Kepada Lazarus bangkit, dan dia pun bangkit 4 hari. Dia sudah mengalami kematian. Secara manusia tidak mungkin. Tapi perkataan Yesus itu adalah perkataan yang dahsyat. Perkataan yang penuh ajaib.
perkataan yang penuh kuasa. Dan itu sebabnya dalam seri dasarnya perkataan Yesus, mari saya berharap saya sendiri berdoa supaya saya sendiri dibangun, kita semua dibangun, sehingga iman kita tetap kokoh di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berharap ketika kita menghadapi persoalan jangan menangis. Datanglah kepada Tuhan. Ketika kematian sedang mengalami kehidupan kita, bangkitlah dari segala. Tapi kalau memang kematian yang usaha pekerjaan, tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkannya terkecuali Tuhan. Bergaul akrablah dengan Tuhan, berdoa kepada Allah. Allah mampu mengubah keadaanmu dari tangisan menjadi sukacita, dari tragedi menjadi sebuah hal yang sangat indah yang dapat diubahkan oleh Tuhan, supaya kita sebagaimana masyarakat itu memberikan sukacita, kebesaran dan pujian kepada Allah. Itulah maksud Tuhan ketika Tuhan membangkitkan engkau, ketika Tuhan menolong engkau. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah terus menolong kami, memberkati kami untuk melakukan apa yang baik dan benar. Dan kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, 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 amin.